Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah ibu-ibu yang dicintain Allah, kita sudah sore kembali ya. Saya harap sebetulnya tidak siap mengisi kajian terus-terusan ya. Merasa hati ini banyak dosa, merasa hati ini Masya Allah, tapi ini adalah kewajiban ya. Ketika saya setiap hari sebelum kita di offline kan, sebelum terjadi virus wabah yang menakutkan ini, sama keliling kemana-mana. Malu sebetulnya teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak bosan. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan pahala buat kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan ke Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah bergabung ya di sini Ibu Peri. Insya Allah kakak. Mungkin ada sebagian orang yang mengenal atau banyak yang tidak mengenal beliau. Tapi mohon maaf kakak, saya sebutkan, saya hanya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Peri ini adalah orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat saya punya kesusahan. Beliau Bu Peri ini yang awalnya tidak kenal sama sekali, dikenalkan tiba-tiba, lalu menjadi sahabat sampai sekarang. Adanya Asabik itu adalah awalnya gaji yang saya punya ide, dan gaji para asatid diberikan oleh dia, dan dia adalah donatur yang sudah hampir Asabik ini mau 5 tahun ya berjalan. Dia adalah donatur tetap buat kami. Dia tidak peduli saya menyapanya, saya nggak pernah berkunjung kepadanya. Yang dia pedulikan mungkin pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman itu tidak mengharapkan balasan dari orang yang diberi, tapi memang mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang orang yang beriman betul-betul sangat memuliakan orang yang mau diberi, karena tahu balasan yang terbaik yang diberi itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat bergabung Ibu Peri. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kakak. Saya panggilnya kakak, dia sendiri suka senangnya dipanggil kakak. Kepada kakak, kepada keluarga, semoga disehatkan selalu ya kak ya. Ibu-ibu kajian online Barakallah tadi yang mendapatkan Al-Quran, mudah-mudahan menjadi penerang nanti di dunia. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Jangan lupa semangat terus ya untuk zikir pagi dan petangnya, membaca tilawahnya, membaca Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan seperti ini bulan Ramadan kita seakan kita lupa bahwa kita punya wabah, seakan kita lupa kalau kita punya musibah dunia, tapi kita terus terjun dikir pagi dan petang, tilawah, sibuk disibukkan dengan seperti itu. Tiba-tiba virus ini insya Allah akan hilang ya teman-teman. Terima kasih. Besok Sabtu dan Ahad kajian akan libur ya ibu-ibu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin kajian sore. Tapi untuk pagi, petang, tahajud, sholat syuruk semuanya tetap dilaksanakan dan tetap kita rekap untuk sebagai kita fastabiqul khairat di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa yang
kita akan terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu pasti akan menerima di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipastikan. Yang pertama adalah kita akan diberikan nikmat. Jadi setiap hari Allah pasti akan memberikan nikmat kepada diri kita. Maka ketika kita selalu mengingat-ingat kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, maka sudah dipastikan hidupnya akan mempunyai optimis yang besar sekali. Kenapa? Karena nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ya, maka dengan nikmat ini kita harusnya paham gitu ya, hakikat dari dunia. Sukses di dunia itu seperti apa? Sukses di dunia itu adalah tidak tertarik untuk mencari yang subhat, apalagi yang haram. Ya, itu ketika kita sukses di dunia, tidak tertarik kita untuk mencari yang subhat, apalagi yang haram. Ya, bahkan yang subhat inilah yang bisa memasukkan kita menjadi kematian yang su'ul khatimah. Subhat itu adalah sesuatu yang kita itu tidak tahu halal haramnya, tapi kita dimakan gitu ya. Itu yang subhat, apalagi yang haram. Teman-teman, untuk kesuksesan itu kan ada orang yang gajinya sama tapi manfaat dan barokahnya pun berbeda. Gajinya sama, contohnya 5 juta, 6 juta, 7 juta gitu ya. Tapi manfaat dan barokahnya itu pasti berbeda. Akan beda ke setiap orang. Tergantung keimanan dia mencintai Allah itu seperti apa. Tergantung dia bagaimana menyikapi kesuksesan dia di dunia itu seperti apa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 134, "Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira." Barang siapa yang dia menginginkan dunia, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sangat mempunyai pahala dunia dan akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah sangat maha mendengar dan maha melihat. Teman-teman, sangat rugi sekali ketika kita hanya menginginkan semua dalam tahajud karena kita ingin naik pangkat, tahajud karena kita ingin dagangannya laku gitu ya, sedekah ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan di dunia, semua pahalanya itu ingin kita dapatkan di dunia juga. Maka Allah mengatakan ketika kita ingin mendapatkan pahala dunia, man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai pahala dunia dan akhirat. Ya, kita mintakan, karena ketika kita sukses di dunia itu, belum ada orang yang sukses di dunia tapi dia tidak sukses di akhirat. Salah satunya Qarun ya. Qarun itu adalah orang yang sukses di dunia tapi dia dibinasakan, tapi dia tidak sukses di akhirat. Ada yang orang yang tidak sukses di dunia tapi sukses di akhirat gitu ya. Orang yang tidak sukses di dunia itu adalah orang yang suka menerima orang yang terus-terusan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berhenti tapi dia ridho kepada takdirnya. Maka orang yang terus menerima ujian itu adalah dia tidak akan dihisab nanti di yaumil akhir. Orang yang selalu mendapatkan ujian di dunia, terus dia ridho kepada takdir Allah, maka orang itu tidak akan dihisab. Ada orang yang tidak sukses di dunia tapi dia sukses di akhirat. Maka Allah menawarkan di dalam Quran surat An-Nisa itu adalah man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabad dunya wal akhirah. Barang siapa yang kita menginginkan kehidupan dunia, maka sungguh Allah itu mempunyai kehidupan di dunia dan di akhirat, pahala dunia dan akhirat. Maka teman-teman, maka di akhirnya adalah wa kana Allahu sami'an basira. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat, mendengar apa yang kita inginkan di dalam hati kita, tahu. Maka betul kan sebagian ulama mengatakan bahwa hidup kita itu condong, hidup kita itu akan dicondongkan terhadap orang-orang yang sesuai dengan kecondongan jiwa kita.
kita akan disatukan, akan dicondongkan dengan sesuai dengan kecondongan jiwa kita. Ketika jiwa kita condongnya kepada dunia, maka Allah akan kumpulkan dengan teman-teman yang mencintai dunia pula. Ketika kita dicondongkan jiwa kita dan mencintai akhirat, maka Allah akan kumpulkan dicondongkan dengan jiwa-jiwa yang mencintai akhirat pula. Ya, ini yang harus menjadi pemahaman. Maka ketika ada riwayat asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu adalah ketika ada seorang kakek-kakek yang sakit, lalu dia mengingat dosanya, lalu dia mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau akan menurunkan siksa nanti yang di akhirat, maka tolong turunkan siksanya di dunia, ya Allah. Saya tidak ingin menerima siksa itu di akhirat. Maka saat itu Rasulullah mendengar doa itu. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa engkau doa seperti itu? Maka doalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah kepada Allah supaya kita itu selamat di dunia, selamat di akhirat, dan wa qina adzabannar, dan kita dihilangkan dari siksa adab kubur. Beda ibu-ibu ya, ketika kita diselamat di akhirat itu beda. Kita sudah melewati siksa adab kubur. Maka Rasulullah itu komplit. Ketika kita selamat di dunia, selamat di akhirat, kita belum tentu itu lewat di adab kubur. Maka kita berlindung juga, waqina adzabannar. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Ini yang harus dijadikan pemahaman buat kita semua. Jadi nikmat inilah yang harus kita jadikan satu patokan agar kita sering mengingat nikmat. Ketika kita selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sedang diuji dan dalam kekurangan, maka justru akan mendapatkan rahmat dan anugerah yang tinggi sekali. Ya. Kenapa kita harus mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu pasti, dan tidak ada nggak pasti. Saya berbicara seperti ini izin Allah dan ini nikmat Allah. Saya bisa bergerak, ini nikmat Allah, ya sudah pasti. Bolehkah kita menggunakan barang bukan milik kita? Bolehkah kita berpakaian tidak menanyakan dulu kepada orang yang punya kita? Ya teman-teman, milik apapun yang ada di dalam diri kita itu adalah milik Allah. Ketika kita tidak meminta izin kepada orang yang memiliki kita, orang yang telah memberikan kehidupan buat kita, saya berbicara saja itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita memakai nikmat tanpa meminta izin, tanpa kita sholat, tanpa kita bersedekah, tanpa kita melakukan amal-amal yang lain, padahal itu adalah milik Allah. Ya, pantaskah kita berpakaian tidak menanyakan dulu kepada orang yang memberinya? Semua pakaian kita, semua harta kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang begitu lupa gitu, kerja sampai lupa keluarga, kerja sampai lupa dengan sedekah, kerja sampai lupa dengan anak, kerja sampai lupa dengan istirahat, maka pastikan dia itu sedang menuhankan dunia. Ya, jangankan tidak dalam pekerjaan, ketika kita aja memberi, terus kita tidak ingin dibalas oleh yang diberi, terus kita kecewa karena yang diberi itu tidak membalas kepada diri kita, itu kita sedang menuhankan manusia. Maka orang yang sering kecewa, orang yang sering sedih itu adalah dia suka gonta-ganti Tuhan. Ya, ini sama. Ketika kita bekerja, lupa istirahat, lupa anak, lupa keluarga, lupa sedekah, itu kita sedang menuhankan pekerjaan kita. Maka hati-hati teman. Kalau kita ingin pahala itu di dunia saja, Allah itu memiliki pahala dunia dan akhirat. Terus, nikmat itu adalah bagian kita bagaimana harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu teman-teman bukan mengucapkan alhamdulillah saja. Percuma ketika kita sering mengucapkan alhamdulillah tapi pekerjaan kita tidak sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu adalah ketika ucapan, sikap, gerak kita itu menunjukkan bahwa kita ridho terhadap Allah, ridho terhadap semua takdir Allah. Ya, maka di dalam Quran surat An-Nisa ayat 147-nya, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima.
Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Ini Allah berjanji. Ketika mayaf Allah bi'adabikum, Allah itu tidak akan mengadabmu, tidak akan menyiksamu. In syakartum wa amantum, jika kalian itu bersyukur dan kalian itu beriman. Kita yang tidak bersyukur, semua apapun juga anak, semua itu milik kita. Jantung, napas itu milik kita. Ya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Maka siap-siap untuk orang yang tidak bersyukur itu, maka siap-siap dia akan larut dengan penderitaan dan kesedihan. Karena merasa itu miliknya, bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia melihat kekurangan Allah, tidak memberikan yang terbaik, tidak adil Allah itu memberikan kepada diri kita. Maka siap-siaplah kita menderita, ya teman-teman. Jadi harus dipahamkan kehidupan dunia. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah pasti akan memberikan nikmat kepada diri kita. Yang kedua, Allah itu pasti akan memberikan ujian buat kita. Sekali lagi, Allah itu pasti akan memberikan ujian buat kita. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Yang kedua itu adalah Allah pasti akan memberikan ujian kepada diri kita. Ya, Allah pasti akan memberikan ujian kepada diri kita. Ini teman-teman, kenapa orang itu stres? Kita harus paham ya. Jadi kehidupan di dunia, yang pertama, Allah setiap hari pasti memberikan nikmat kepada diri kita. Yang kedua, Allah itu pasti memberikan ujian kepada diri kita setiap harinya. Maka ketika kita paham bahwa Allah itu adalah setiap hari memberikan ujian, kita itu peserta ujian. Maka orang-orang yang stres tidak mau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap-siaplah dia juga menderita ya. Kita tidak akan stres sebetulnya ya. Di dalam ilmu psikolog itu, teman-teman, tadi saya mendengarkan ilmu psikolog, kenapa banyak orang yang stres ketika diberikan masalah gitu ya. Karena dia tidak paham bahwa dia itu hidup tinggal di dunia itu pasti akan diberikan ujian. Maka kita pahamkan dulu saja. Pahamkan ketika kita itu hidup di dunia itu adalah untuk menerima ujian. Tinggal bagaimana. Maka kemarin kita bahas kembali bahwa setiap ujian, setiap yang masalah, kalau kita punya masalah, maka ketika masalah itu diselesaikan itu biasa. Orang itu ketika punya masalah nelpon sana sini minta bantuan kepada orang lain, bingung caranya harus seperti apa, ingin cepat diselesaikan masalahnya gitu ya. Tidak ingat dulu ke Allah. Maka saya emang selalu ketika ada yang curhat, ketika ada apapun, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak menjawab apa-apa, silahkan wudhu kembali, silahkan wudhu, silahkan sholat 2 rakaat taubat, minta sama Allah, lalu buka Al-Quran. Saya tidak tahu apa-apa, kalau Allah sudah menunjukkan baru kami bisa menjelaskan apa yang saya tidak mau mendahului takdir Allah ya, sebelum saya memberikan nasihat kepada ibu itu. Tapi hadapkan dulu kepada Allah. Itu menyatakan karena bukan saya yang memberikan nasihat, biar menggambarkan kepada pribadi teman-teman yang suka datang gitu ya kepada saya, bahwa bukan saya yang memberi nasihat itu tapi Allah. Maka saya selalu datang dulu sebelum saya berbicara, mendengarkan dulu. Setelah dia ingin mendapatkan pembicaraan saya, maka silahkan wudhu dan sholat tobat dulu dan minta sama Allah dulu ya. Ini maka ketika kita masalah itu ada, terus kita langsung tidak diselesaikan, dibaca, apa ya? Kenapa Allah memberikan ujian ini? Dibaca pesannya, maka itu yang menjadi luar biasa. Masalah itu yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian ini teman-teman, ada beberapa, ada ujian tentang ada ujian tentang sakit hati oleh manusia contohnya ya. Ada sekarang yang menjapri tentang sakit hati sama manusia. Kita bahas menghibur ibu-ibu ya. Di Riyadhus Shalihin halaman 355 nomor 643 dari Aisyah, bahwa ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah engkau mengalami penderitaan yang lebih berat? Bukan ya teman-teman?
Maaf, salah. Saya salah buka ya teman-teman. Tadi saya sudah siapkan hadisnya. Diulangi lagi ya. Hadis Riyadhus Shalihin halaman 357 nomor 648. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya mempunyai kerabat. Saya selalu menyambung hubungan dengan mereka, tetapi mereka memutuskannya. Saya selalu berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka membalasnya dengan berbuat jahat. Saya senantiasa menyantuni mereka, tetapi mereka tidak tahu diri. Kemudian beliau bersabda, seandainya keadaan seperti apa yang kamu katakan, maka seolah-olah kamu menaburkan abu panas kepada mereka, dan kamu akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka, selama kamu masih tetap mengerjakan hal-hal yang demikian. Ya, masalah teman-teman, ketika kita mendapatkan ujian, celaan dari manusia, tapi kita tetap berbuat baik kepada orang itu, maka kata Allah, kita itu sedang menaburkan abu panas kepada mereka. Tapi kita berbuat baik. Perbuatan baik mereka menaburkan abu panas karena mereka tidak mau menghargai kebaikan kita. Allah yang membalasnya, teman-teman. Maka ketika kita ada yang berbuat jelek kepada kita, terus kita berbuat baik terus, tiba-tiba karena diaurkan abu panas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia gitu ya. Asal syaratnya kita berbuat baik kepadanya. Kita masih tetap berbuat baik walaupun dia berbuat jelek kepada diri kita, maka wajar kalau dia yang selalu kita bantu dan selalu menjelekkan kita itu adalah selalu mendapatkan masalah yang bertubi-tubi karena Allah sedang menaburkan abu panas kepadanya. Dan beda lagi ketika kita memberi, tapi kita terus memberi walaupun tidak dibalas oleh orang itu, maka Allah Subhanahu wa taala maka kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu berbuat baik kepada orang yang menjelekkan kita akan mendapatkan terus pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang memberi itu walaupun dijelekan akan terus mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang tidak mau membalas budi kepada kebaikannya, maka dia itu akan mendapatkan abu panas dari Allah dan akan mendapatkan kecelakaan, masalah yang bertubi-tubi. Ya, maka ketika kita disebutkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bersyukur kepada manusia. Ya, maka bersyukur, berterima kasih kepada manusia itu adalah satu tanda ketika kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman yang mendapatkan ujian dari manusia, kemarin saya mengatakan mendapatkan kebencian dari orang lain itu adalah normal. Itu hal yang biasa. Semua orang-orang yang hebat itu adalah selalu mendapatkan ujian. Jangankan kita orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang banyak dosa. Orang-orang kayak Nabi kita yang sempurna saja, dia selalu mendapatkan ujian. Tapi dengan ujian itu dia mendapatkan pertolongan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak normal itu adalah ketika hidup dia tidak ada yang menjelekkannya. Itu tidak normal. Karena normalnya kehidupan itu pasti akan mendapatkan ujian. Maka ketika kita paham sifat dunia, kita itu tidak akan stres. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan ujian kepada diri kita. Ujian itu tidak dengan anak, dengan suami, tidak dengan suami, dengan mertua, tidak dengan mertua, dengan saudara, tidak dengan saudara, dengan tetangga, tidak dengan tetangga, dengan sahabat. Semua kehidupan di dunia, karena kita sebagai peserta ujian pasti kita akan mendapatkan ujian. Ya, jadi hidup itu adalah pasti diuji. Bagaimana tuh Bu Lina caranya kalau kita hidup itu tidak mau biar kita itu bisa ikhlas gitu menerimanya, maka langsung kita balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan kalau ujian itu punya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita jawab adalah di dalam Quran surat 2 ayat 156, idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka langsung kita kembalikan, karena posisi kita itu adalah
peserta ujian dan ujian itu adalah dari Allah, kembalikan ya teman-teman ke Allah Subhanahu wa taala. Entong diangeting perasaan teman-teman. Nih, teman-teman yang depresi kelebihan ya ketika disakiti orang lain, ketika kita mendapatkan musibah, rezeki, perceraian rumah tangga gitu ya. Karena kita selalu menganggap perasaan itu sebagai kenyataan. Ya, dirasa-rasa semua ujian itu, dirasa-rasa ketika orang lain membenci kepada diri kita itu, pastikan teman-teman, perasaan itu hanya ilusi, tipuan. Seperti kita mimpi itu kan dipukuli oleh orang lain, pas bangun kita tuh ternyata tidak dipukuli. Seperti kita mimpi itu kita dimakan es krim, pas bangun ternyata es krim itu tidak ada di hadapan kita. Pastikan sekali lagi, jangan terlalu memakai perasaan itu ilusi, perasaan itu tipuan. Kecuali ya teman-teman, ada pengecualian perasaan itu, perasaan yang diberikan oleh kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang beriman ya. Itu adalah suatu firasat gitu ya, kalau perasaan yang diberikan yang sesuai dengan Rasulullah SAW di hadis-hadis sholihinnya, itu adalah firasat. Ketika kita ada seorang, mungkin ada orang yang soleh mengatakan, duh ini seperti ini kayaknya mah gitu. Nah itu termasuk firasat kalau itu keluar dari mulut orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman ya, beda lagi. Tapi kalau kita sedang mendapatkan ujian, celaan, maka itu harusnya jangan terlalu didramatisir. Itu ilusi, perasaan yang jelek buat menurut saya ya. Jadi perasaan yang jelek yang kita dramatisiri itu adalah ilusi, itu adalah bohong ya. Seperti kita mimpi dipukuli, kita mimpi masuk ke lubang yang besar padahal pas bangun kita tidak ada. Seperti kita mimpi es krim, pas bangun es krim itu adalah tidak ada ya. Maka yakinkan yang pertama, ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita kembalikan. Idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin prinsip ikhlas itu apa Bu? Bunda, prinsip ikhlas itu selain menerima, selain kita tahu itu ikhlas itu menerima dari Allah, tapi yang namanya prinsip ikhlas itu adalah ketika kita tahu semua yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Ketika kita paham itu, maka kita akan ikhlas. Jadi prinsip orang yang ikhlas itu, semua yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Ketika paham bahwa semua itu datangnya dari Allah, maka badan kita, fisik kita, waktu kita tidak akan kita sia-siakan. Terus kita menempuh ibadah kepada Allah. Tahu, paham, kalau semua pemberian yang Allah berikan, saya bicara, saya bisa bernapas, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita rezeki, tahu pemberian dari Allah, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak. Paham? Ya, ikhlas itu apa? Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip ujian itu adalah yang pertama, kembalikan dulu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlaskan dulu. Yang kedua adalah akan membersihkan dosa kita. Ya teman-teman, ini sedikit waktunya. Buka nanti teman-teman di dalam Quran surat 2 ayat 157 ya. Akan membersihkan dosa kita, jadi tenang. Ya, alhamdulillah para ulama, para salafus soleh itu ketika mendapatkan musibah ujian itu, alhamdulillah teman-teman, para ulama itu menunggu ketika 1 minggu, 2 minggu mereka itu tidak sakit. Beliau itu tidak sakit, mereka tuh cemas. Sebulan mereka tidak sakit. Ya Allah, kenapa saya tidak sakit? Karena sakit, ujian sakit itu adalah mampu menggugurkan dosa. Ya, semuanya, makanya betul kata Rasulullah, ajaib sekali untuk orang-orang yang beriman. Ketika mereka diberikan nikmat, maka dia pasti bersyukur. Ketika mereka diuji, maka pasti dia itu bersabar. Semuanya baik, dua-duanya baik buat orang-orang yang beriman. Ajaib kan kalau zaman sekarang. Wow, keren orang-orang yang beriman. Tidak ada, semuanya mendapatkan pahala, diuji mendapatkan pahala, dan diberikan nikmat mendapatkan pahala ketika kita mensyukurinya. Ya, jadi membersihkan dosa. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Alladzina khalaqnal mauta. Sesungguhnya di dalam Quran surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup
itu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, ketika kita diuji itu adalah tahap pengen tahu ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Jadi pengen tahu Allah teh meningkatkan kualitas hidup kita ketika kita diuji itu. Dan yang terakhir adalah ujian itu tidak ada yang overdosis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di dalam Quran surat 2 ayat 257. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang overdosis ketika kita diuji itu. Ya, kalau kita dikatakan kata Allah, kamu tuh mampu. Tidak ada yang overdosis. Kamu tuh mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan musibah di luar kemampuan kamu. Maka kamu tuh mampu. Kita dipercaya oleh dokter gitu ya, menjadi asistennya begitu bahagia. Kita dipercaya oleh dosen menjadi asistennya begitu bahagia. Sama manusia saja kita begitu bahagia, apalagi sama Allah. Kata Allah, saya percaya kamu itu pasti mampu. Masa kita tidak bahagia? Yang dipercayainya, ya tinggal kita paham bagaimana kita cara mengolah ujian ini. Ya teman-teman, sekali lagi, di dalam menghadapi ujian itu adalah pasti kita akan kembalikan itu kepada Allah. Semuanya itu adalah punya Allah ujian itu, maka kembalikan. Tinggal katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Membersihkan dosa kita. Ujian itu pasti membersihkan dosa kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Pasti setelah diuji, kalau kitanya yakin kepada Allah, tidak akan stres, tidak akan depresi, tapi pasti akan ditingkatkan kualitas hidup kita. Ujian itu tidak ada yang overdosis ya, tidak ada yang overdosis. Tidak mungkin Allah yang overdosis. Yang overdosis sampai dia ujian yang Allah berikan sampai dia stres, bisa masuk jiwa, terus bunuh diri, itu karena merasakan dia itu perasaannya itu tadi kata saya tuh, perasaan itu dinyatakan. Takut yang berlebihan, perasaan itu seperti kenyataan. Jadi orang-orang yang lebay itu adalah orang-orang yang larut dengan perasaan ya teman-teman ya. Orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi, orang-orang yang mendapatkan ujian sampai bercerai dengan rumah tangganya gara-gara ekonomi, itu orang yang larut dengan perasaan, bukan larut dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua rahmat ya. Selamat bergabung kepada teman-teman yang baru. Selamat bergabung. Mungkin kita akan ketemu nanti hari Senin ya, tapi kita bisa WA-an, chatan di WA grup kajian online Asabik. Selamat, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Salam sehat, salam bahagia, salam keselamatan dunia dan akhirat. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita meragukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.